Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raza Septiani. Saya dari Prodi Keperawatan Pangkal Pinang tingkat 1. Di sini saya akan menyebutkan bagian-bagian dari sistem urinaria dan fungsinya. Yang pertama adalah aorta abdominal. Fungsinya sebagai sumber utama darah teroksigenasi dari semua arteri tubuh, muncul sebelum melakukan perjalanan secara distal ke jaringan tujuan. Dan yang kedua, vena cava superior berfungsi sebagai pembuluh balik, artinya berperan mengalirkan darah dari tubuh bagian bawah inferior nis kaki kembali ke jantung. Dan yang ketiga adalah ginjal. Ginjal berfungsi menyaring darah, kontrol kadar asam dan basa pada tubuh dan membentuk urin. Dan selanjutnya ureter berfungsi sebagai mengantarkan urin ke kandung kemih, mencegah kembalinya urin ke ureter, mempercepat pergerakan urin. Dan fungsi vena ginjal sebagai membawa darah yang sudah disaring oleh ginjal kembali ke jantung. Dan selanjutnya kandung kemih berfungsi sebagai penampung urin, memberikan rasa ingin buang air kecil dan membantu pengeluaran urin. Dan selanjutnya uretra sebagai alat penyalur urin keluar. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan proses tahap-tahap pembentukan urin. Tahap-tahap pembentukan urin ada 3. Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Proses pembentukan urin yang satu ini dilakukan dengan bantuan dari ginjal. Setiap ginjal mempunyai sekitar 1 juta nefron, yaitu tempat pembentukan urin. Pada waktu tertentu, sekitar 20% dari darah akan melewati ginjal untuk disaring. Hal ini dilakukan agar tubuh dapat menghilangkan zat-zat sisa metabolisme atau limbah dan menjaga keseimbangan cairan, pH darah, dan kadar darah. Proses penyaringan darah pun akhirnya dimulai di ginjal. Darah yang mengandung zat metabolisme akan disaring karena dapat menjadi racun untuk tubuh. Tahapan filtrasi terjadi di bagian Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus bertugas menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya agar dapat melewati kapsul Bowman. Hasil penyaringan ini kemudian disebut sebagai urin primer. Urin primer tersebut termasuk urea di dalamnya adalah hasil dari amonia yang sudah terakumulasi. Hal ini terjadi ketika hati memproses asam amino dan disaring oleh glomerulus. Dan yang kedua adalah reabsorpsi. Setelah filtrasi, proses pembentukan urin selanjutnya adalah reabsorpsi, yakni penyaringan ulang. Sekitar 43 galon cairan melewati proses filtrasi. Namun sebagian besar akan diserap kembali sebelum dikeluarkan dari tubuh. Penyerapan cairan tersebut dilakukan di tubulus proximal nefron, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Air, glukosa, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang mengelilingi tubulus. Setelah itu, air bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari area yang terkonsentrasi tinggi ke konsentrasi lebih rendah. Hasil dari proses ini adalah urin sekunder. Yang ketiga adalah sekresi atau augmentasi. Sekresi adalah tahap terakhir dari pembentukan urin. Beberapa zat mengalir langsung dari darah di sekitar tubulus distal dan tubulus pengumpul ke tubulus tersebut. Tahapan ini juga menjadi bagian dari mekanisme tubuh untuk menjaga keseimbangan pH asam basa dalam tubuh. Ion kalium, ion kalsium, dan amonia juga melewati proses sekresi seperti beberapa obat. Hal ini dilakukan agar senyawa kimia dalam darah juga tetap seimbang. Proses ini dilakukan dengan meningkatkan sekresi zat seperti kalium dan kalsium ketika konsentrasinya tinggi. Selain itu, penyerapan kembali atau reabsorpsi juga ditingkatkan dan mengurangi sekresi ketika konsentrasinya rendah.
Urin yang dibuat oleh proses ini kemudian mengalir ke bagian tengah ginjal yang disebut panggul, di mana ia mengalir ke ureter dan kemudian tersimpan di kandung kemih. Selanjutnya mengalir ke uretra dan akan keluar saat buang air kecil. Sekian dan terima kasih. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.